Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi sama Doyobun di sini ya. Dan kali ini kita mau jalan-jalan ke Gesing Wonderland guys, yang ada di Gunung Kidul. Dan kebetulan kemarin kita habis nginep di Morazen yang ada di Kulon Progo ya. Dan jaraknya ternyata lumayan jauh guys, sekitar 1 jam sampai 2 jam ya. Kalau di map sih ini keterangannya 1 jam 50 menit guys. Dan kita lewatnya jalur wisata pantai. Di sini banyak banget ya ternyata wisata-wisata pantai yang ada di Kulon Progo. Ini ada Pantai Cangkring, Pantai Goa Cemara, Pantai Samas, dan banyak lainnya. Di sini kita dimintain tarif 15.000 ya karena ngelewatin pantai-pantai ini, walaupun kita tujuannya mau ke Gunung Kidul. Dan nanti kita juga lewat Pantai Parangtritis guys. Ini perjalanan kita masih di pantai ya. Nanti setelah ini perjalanan kita ada di tengah, kayak tengah hutan jati gitu guys, kalau udah mau masuk ke wilayah Gunung Kidulnya. Setelah kita mau masuk ke area wisata yang ada di Gunung Kidul, ini kita dimintain tiket masuk ya. Jadi ini tiket masuk ke area wisata yang ada di Gunung Kidul sih guys. Untuk tarifnya 15.000 per kendaraan ya. Ini nggak menghitung per orang guys. Dan ini juga dikelola oleh pemerintah asli Gunung Kidulnya. Jadi ini masuk ke pendapatan daerah Gunung Kidul. Dari sini kita lanjut perjalanan ya. Ini jalannya nggak terlalu lebar. Jadi di sini kita nggak bisa kenceng juga sih. Kita naik kendaraannya ya. Dan kanan kiri kebanyakan hutan-hutan jati ya guys. Dan ini kita udah kerasa banget ya guys, deket sama lautnya. Jadi di daerah Gesing ini namanya daerah Gesing ya, yang ada di Gunung Kidul. Dan di sini tuh ada beberapa wisata yang menurut kita keren-keren banget sih. Ada Heha Ocean, ada Puncak Segoro, terus ini kita mau ke Gesing Wonderland ya. Dan untuk wisatanya itu kebanyakan dibangun di atas tebing ya, bener-bener ada di bibir laut guys. Dan kerennya lagi langsung menghadap ke Samudra Hindia. Sayangnya aja ya, kita itu nginepnya kejauhan guys. Buat teman-teman yang rencananya mau piknik atau liburan di pantai Gunung Kidul, kita saranin sih ya buat nginepnya itu di daerah sini aja, karena biar waktunya itu nggak terlalu habis terlalu lama di jalannya. Dan ini kita masuk ke gerbang wisata Gesing Wonderlandnya guys. Untuk biayanya dikenakan tarif 25.000 per orang ya. Dan di sini kita bayarnya cuma 50.000 aja nih, cuma 2 orang ya. Jadi yang bocil-bocil itu nggak termasuk dikenakan tarif guys. Nah dari sini kita masih lurus, nanti ada rambu-rambu atau ada tandanya ya kita harus kemana. Dan nanti kita diarahin juga sama petugasnya guys untuk ke area parkir di Gesing Wonderlandnya. Dan untuk tarif parkirnya sendiri Rp6.000 dan masih termasuk murah ya, karena di sini parkirnya nggak pakai per jam. Cuma tempat parkirnya itu panas banget guys, nggak ada atap atau nggak ada tempat buat neduh kendaraan ya. Dan kalau kita perhatikan masih ada kayak pembangunan gitu sih guys. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. Wisata ini menurut kita cocok banget ya buat wisata keluarga atau wisata kelompok seperti study tour atau wisata dari kantor perusahaan. Cocok banget guys karena di sini tempatnya luas banget dan banyak banget spot-spot foto keren, estetik yang instagramable banget ya. Ini kita coba nurunin tangga ke bawah ya. Kita mau lihat sih kondisinya itu seperti apa nih suasana di Gesing Wonderland ini. Katanya sih keren ya untuk view-nya. Cuma agak lebih hati-hati aja guys, karena untuk pembatasnya itu belum ada ya, pembatas jalannya. Apalagi kalau kesininya sama bocil, bener-bener harus diperhatikan banget sih. Emang keren banget guys. Ini dari sini kita bisa lihat ujung nggak ada ujungnya ini. Laut atau samudra ya, bener-bener keren sih. Ini kayak di Nusa Penida yang ada di Bali, cuma ini versi Jogjanya ya.
Gesing Wonderland ini bener-bener luas banget guys, dan memang kita nggak sempet sampai muter keseluruhan ya, karena nggak kuat, jujur aja nggak kuat sih, karena kita kesininya itu siang-siang dan terik banget ya mataharinya. Kita saranin buat temen-temen yang kesini pakai payung atau sunscreen ya guys, soalnya pakai topi aja nggak begitu ngaruh guys buat nangkal mataharinya. Untuk jam operasional wisata di sini dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore ya. Jadi teman-teman mungkin bisa disesuaikan guys kesininya itu jam berapa. Cuma menurut kita kesini yang paling pas itu kalau sore hari sih. Kalau sore hari mungkin nggak terlalu panas dan kita masih dapat view bagus ya buat pantainya. Di sini juga ada warung makannya guys. Jadi buat teman-teman nggak usah khawatir ya kalau misalkan nggak bawa bekal makanan. Di sini juga ada warung makannya dan juga ada kafenya juga. Nanti kafenya juga bakalan kita review ya guys, untuk menu makanan yang ada di kafenya dan view di kafenya. Wisata ini khusus banget ya kayaknya buat ngasih ke pengunjungnya itu biar dapat foto estetik yang ada di tempat ini. Dan kita nggak bisa sampai ngitung ada berapa spot guys yang ada di sini, sampai kita itu nggak kuat ya kalau misalkan kita harus keliling dari ujung ke ujung buat nyari spot foto yang paling bagus. Tapi rata-rata di sini spotnya bagus-bagus banget sih, karena ya bisa dilihat sendiri ya pantainya yang luas banget dan tebing-tebingnya yang tinggi-tinggi banget. Ini bisa jadi background yang estetik buat foto temen-temen. Selain itu di sini juga ada wahana biang lala, kolam renang sama ontang-anting juga ya guys. Dan untuk biayanya itu rata-rata Rp20.000 sih untuk biang lala, kolam renang. Kalau ontang-anting 15.000 ya. Dan untuk biang lalanya keren ya. Ini kita mungkin bisa lihat lebih jelas guys ujung samudra kejauhannya kalau ujung samudra ya. Cuma paling nggak bisa menguji adrenalin kita guys di tempat ketinggian kita naik biang lala. Kalau untuk kolam renangnya ya siap-siap aja ya guys kalau kulitnya harus gosong. Dan ini salah satu spot foto yang deket sama dermaganya guys. Jadi di wisata ini tuh ada dermaga kapalnya ya. Cuma untuk kapal-kapal nelayan aja sih nih. Tempat kayak gini kalau misalkan ada di Bali mungkin bakalan lebih rame ya dari Nusa Penida. Bakalan lebih banyak wisata asing sih pastinya yang berkunjung ke wisata ya ini ya. Dan sayang banget sih guys kalau wisata ini tuh minusnya itu perjalanannya mungkin ya. Perjalanannya yang terlalu jauh dari Yogyakarta ataupun dari Kulon Progo ataupun dari wilayah lain guys. Dan jalannya itu bener-bener sempit ya, nggak jalan yang lurus tapi jalannya itu kayak banyak belokannya. Dan kalau malam penerangannya minus banget sih di jalannya. Tadi barusan kita ngelewatin jembatan Pelangi ya, itu salah satu jembatan yang dibangun di atas karang, batu karang guys, sudah bukan tebing lagi. Dan ini di ujung jalan ini tuh kita bisa lihat dermaga kapal nelayan ya. Kapalnya itu cakep-cakep banget guys. Kalau mungkin teman-teman pernah nyebrang dari Banyuwangi ke Bali itu banyak ya kapal-kapal nelayan yang kecil-kecil. Nah itu kapalnya mirip nih. Dan ini memang sengaja dibikin dermaga dari pemerintah Kabupaten Gunung Kidulnya buat warga-warga lokal guys kalau misalkan cari ikan ya. Lanjut kita buat review cafe yang ada di wisata Gesing Wonderland ini ya. Namanya Ulu Cafe guys. Dan ini satu-satunya cafe yang ada di sini ya. Dari tempatnya itu kayaknya sengaja dia ngambilnya itu tempat yang spotnya bagus banget guys buat ngambil foto ataupun sekedar buat santai-santai makan, kita nikmatin view yang bagus banget. Kafenya sih ada 2 lantai, cuman di lantai 2-nya bener-bener nggak ada apa ya, nggak ada atapnya guys. Jadi nggak mungkin ya kita ke atas dengan terik panas kayak gini. Dan ini untuk menu makanannya, untuk harganya sih masih termasuk worth it ya guys, nggak mahal-mahal banget. Dan ini kita pesennya black pepper sama nasi goreng. Untuk black peppernya itu kita nggak tahu guys kalau ternyata dapat nasi, makanya kita nambah nasi 2 lagi. Jadi kebanyakan nasi kita pesennya ya. Dan untuk view makannya
nggak kaleng-kaleng guys, keren banget ya. Ini kalau misalkan bisa sampai malam buat dinner sih keren juga ya. Cuma operasional kafenya kayaknya cuma sampai jam 6 aja sih. Sedikit kita spill buat lantai 2 di Ulu Cafe ini ya guys. Dan emang waktu kita spill cafe ini tuh masih panas banget guys, nggak ada adem-ademnya ya. Bener-bener langsung matahari, nggak ada awan, kelihatan langitnya biru banget. Dan untuk view-nya sebenarnya keren banget guys, bener-bener keren banget. Mungkin kalau dikasih atap bakalan lebih rame ya, karena kalau kayak gini kondisinya ya siapa ya guys yang mau panas-panasan, kecuali kalau wisata asing mungkin nggak masalah guys panas-panasan, tapi kalau masih wisatawan Indonesia kayaknya masih pikir-pikir deh kalau harus panas-panasan kayak gini. Dan akhirnya sekian review wisata Gesing Wonderland dari kita ya guys. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ya guys. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang mau rekreasi ke Gunung Kidul atau ke Gesing Wonderland ini. Terima kasih dan bye-bye.